Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nindira Medevita. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan berbagai kaidah yang ada dalam qiraat atau kita sebut dengan kaidah usul qiraat. Nah, kaidah usul qiraat ini merupakan prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam mempelajari dan memahami ilmu qiraat itu sendiri. Nah, yang mana ilmu qiraat ini merupakan ilmu yang membahas berbagai cara membaca Al-Qur'an yang sahih dan mutawatir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kaidah ini membantu untuk memahami teman-teman perbedaan antara qiraat atau bacaan yang diakui dalam Islam. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kaidah usulnya. Tapi yang pertama kita bahas dulu yaitu mim jamak. Nah, mim jamak ini merupakan huruf mim sukun yang menunjukkan atau yang berarti banyak laki-laki. Misalkan bihim, lakum, lahum, anfusahum, dan lain sebagainya. Nah, mim jamak ini terkadang diikuti oleh huruf sukun dan berbaris. Apabila diikuti oleh huruf nun sukun, maka semua imam qiraat 7 itu membaca dengan dhammah. Misalkan minhumul mu'minun, misalkan seperti itu. Jadi tetap dibaca dhammah. Apabila mim jamak diikuti oleh huruf berbaris, ya huruf hamzah berbaris atau hamzah qata atau huruf hijaiyah berbaris lainnya, maka Imam Waris dan Ibnu Katsir membacanya dengan silah. Di sini saya akan membawa dua imam ini saja, yaitu contoh mim jamak diikuti dengan hamzah qata, maka mereka membaca dengan silah. Salah satu contohnya adalah pada ayat berikut ini. Nah, saya akan membacakan versi yang kita sering dengar dan sering kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Waris dan Ibnu Katsir membacanya dengan seperti ini. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Itu dia kaidah usul qiraat yang mim jamak. Nah, kemudian itu masih ada kaidah lagi. Oh, satu lagi, namanya nakal. Oke. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa nakal itu? Nakal itu adalah memindahkan baris huruf hamzah ke huruf sukun sebelumnya dengan syarat huruf sukun itu bukanlah huruf mat. Nah, jadi hamzahnya dibuang. Seperti itu. Waris itu membacanya dengan nakal. Misalkan فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Seperti itu. Tapi masih ada lagi nih satu kaidahnya ternyata di ayat tadi, yaitu saket. Saket ini merupakan berhenti sejenak sepanjang 2 harokat tanpa nafas, seperti contoh pada al-ta'rif yang ada pada ayat tadi, yaitu pada kata fil ardi. Karena kita seperti biasa membacanya fil ardi, maka khalaf membacanya seperti ini. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Pada kata fil ardi, maka Imam Khalaf berhenti sakat di sana pada al-ta'rif.
menjadi fil ardi, seperti itu. Nah, selain dari 3 kaidah tadi, ada satu kaidah lagi, yaitu imalah. Imalah ini ya merupakan bagaimana kita membaca kata dalam Al-Quran atau dalam ayat itu dengan vokal A atau I. Tapi biasanya banyak kan I sih, sehingga pelafalannya itu terdengar seperti E. Bahasa Indonesia biasanya kita sebut sate, sekte gitu kan. Nah, itu biasanya disebut dengan imalah kubro. Tapi biasanya umumnya itu disebut juga dengan imalah. Nah, kalau misalkan dari versi kita ya, tanpa imalah pada ayat berikut ini, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Nah, Imam Nafi riwayat Qulun itu membacanya imalah. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Seperti itu. Baik, sampailah kita pada penghujung video ini ya. Kita sudah memaparkan ya beberapa kaidah usul qiraat tadi. Yang pertama tadi ada mim jamak, kemudian ada nakal, ada sakat, dan ada imalah ya. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan ya pada video kali ini. Mungkin kapan-kapan lagi kita akan membahas materi-materi lainnya. Semoga ini teman-teman bisa menangkap dengan jelas apa maksud dari video kami, kemudian bisa mengamalkannya juga ya. Jangan menganggap aneh karena memang seperti inilah macam-macam atau perbedaan lahjah atau qiraat ya, bacaan yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperdengarkan kepada sahabatnya sehingga diturunkan juga kepada kita. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.